ditahan di imigrasi Malaysia? Kok bisa? Pak Prabowo, soalan saya, macam manakah rakyat Indonesia boleh melepasi pemeriksaan kawalan pihak berkuasa Indonesia di laut juga di darat untuk masuk ke Malaysia secara tidak sah? Akak ni mengaku Indonesia tapi cakap macam Melayu. Di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Ringgit sekarang makin menguat, USD makin menurun, makin melemah. Udah 4 tahun tinggal di Malaysia dan ini dia alasan aku kenapa bisa nyaman dan betah banget tinggal di negara ini. Jadi yang pertama tuh karena semua orang di sini super baik dan ramah banget. Apalagi kalau makan di kedai, aku tuh belum pernah nemuin pelayan yang judes. Ribuan warga Malaysia memberi pertanyaan kepada Presiden Prabowo, kenapa banyak warga Anda yang berduyun-duyun masuk ke Malaysia maupun secara sah dan juga secara tidak sah. Inilah geng alasannya, karena ringgit makin kokoh, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan menyarikan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan menyarikan sebuah video warga Malaysia memberi pertanyaan kepada Presiden Prabowo, kenapa polis Indonesia melepaskan warganya masuk kepada negara Malaysia. Nanti kalau terjadi dar-der-dor seperti tahun lalu, polis ataupun warga Indonesia maupun juga pejabat-pejabat di Indonesia tidak terima, padahal mereka tidak menjaga warganya untuk menyusup ataupun bekerja ke Malaysia dengan secara tidak sah. Itulah yang digelontorkan pertanyaan daripada warga Malaysia, geng. Waduh, kira-kira kenapa ya, geng? Ya, gak usah berlama-lama lah. Tentunya kalian sudah penasaran apa saja sih yang akan Ikinya reaction buat kalian semua. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Nanti ikut saya pergi Indonesia, Madura. Saya belanja bakso dengan sate. Keselamatan saya jamin. Hah? Kok bisa Di keselamatan? Malaysia ni pun berduyun-duyun orang Madura datang ke Malaysia. Ya, betul. Saya orang Malaysia, kamu nak ajak pergi Madura. Ada apa kat sana? Ada apa di Madura? Kalau setakat nak makan sate, nak belanja saya bakso, saya rasa di Malaysia pun banyak sate Madura dan juga bakso tu. Dan ikut selera saya ni, sate Malaysia lebih sedap lah kalau nak dibandingkan dengan sate Madura. Lagipun saya pun pernah belanja pekerja saya dari Madura, sate Madura. Tak pernah pula mereka offer saya untuk dia orang belanja sate tersebut. Kalau nak difikirkan soal keselamatan di Malaysia ni, jauh lebih terjamin keselamatannya. Kamu nak jamin Assalamualaikum. Assalamualaikum, semua sihat. Ada pertanyaan khas untuk Presiden Indonesia, Pak Prabowo. Pak Prabowo, soalan saya, macam manakah rakyat Indonesia boleh melepasi pemeriksaan kawalan pihak berkuasa Indonesia di laut juga di darat untuk masuk ke Malaysia secara tidak sah? Kalau di hutan pastinya ada tentera. Kalau di laut pasti ada polis marin Indonesia. Jadi setiap pengkalan, setiap sempadan dan pintu-pintu masuk yang sah ataupun tidak pastinya dikawal oleh pihak berkuasa Indonesia. Sekiranya mereka tidak melepasi kawalan pihak berkuasa Indonesia, mereka tidak mungkin boleh masuk ke Malaysia dan menjadi pendatang tanpa izin parti di Malaysia. Betul. Bukan satu, bukan dua, bukan 100, bukan 200, tetapi berjuta rakyat Indonesia boleh melepasi kawalan keselamatan pihak berkuasa Indonesia. Mereka juga boleh mengiklankan perniagaan mereka, kegiatan mereka secara terbuka di media sosial. Boleh menghantar, mengambil, mereka dengan senangnya boleh melepasi kawalan keselamatan polis marin. Terlalu banyak kapal-kapal dan tekong-tekong yang mengiklankan perniagaan mereka secara terbuka di media sosial.
Apabila mereka masuk secara tidak sah, pihak berkuasa Malaysia mengambil tindakan terhadap penceroboh, pemerintah Indonesia tidak boleh menerima. Rakyat Indonesia membantah. Sedangkan mereka tahu mereka masuk secara tidak sah. Betul. Di negara masing-masing, di negara mana sahaja, setiap sempadan memang ada kawalan keselamatan negara masing-masing. Jadi, kenapa menyalahkan pihak berkuasa Malaysia apabila mengambil tindakan terhadap penceroboh? Saya dan rakyat Malaysia yang lain inginkan penjelasan daripada pemerintah Indonesia. Bagaimanakah mereka boleh melolosi kawalan keselamatan pihak berkuasa Indonesia dengan mudah? Pihak berkuasa Malaysia tidak boleh mengambil tindakan terhadap penceroboh. Bila mengambil tindakan terhadap penceroboh, salahnya Malaysia. Boleh tak Pak Prabowo jelaskan kepada saya dan rakyat Malaysia yang lain? Terima kasih. Ditahan di imigrasi Malaysia? Kok bisa? Akak ni mengaku Indonesia tapi cakap macam Melayu. Di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Betul. Emang aku orang Indonesia tapi kan aku duduk di Malaysia. Ya of course lah aku harus cakap Melayu. Kadang-kadang cakap Indonesia, kadang-kadang cakap Melayu, kadang-kadang cakap Sunda. Lagipun banyaknya customer saya tuh orang Melayu. Ya harus cakap Melayu. Karena aku duduk di Malaysia, mayoritasnya Melayu. Aku cakap bahasa Arab. Kena aku cakap bahasa Arab. Oke, geng, Ikinya akan menanggapi beberapa video tadi ya, geng ya. Kalau masalah makanan itu selera masing-masing kayak gitu ya, geng ya. Bener abangnya, selera masing-masing kayak gitu ya, geng ya. Dan menurut mbaknya itu, iya bener juga, Mbak. Kenapa dilepaskan dan buat tekong-tekong ini berkeliaran bebas membuat iklan di media sosial. Waduh, ini pertanyaan PR berat nih buat anggota DPR kayak gitu ya. PR buat anggota DPR nih. Wah. Dan juga, geng, tadi itu ditahan di Immigration Malaysia. Ya, iya, Mbak, pastinya kan sampai dibuat ribet. Namun kalau dari Singapura, dari Australia ataupun dari mana Jepun dan Cina dan lain sebagainya itu tak akan dipermasalahkan karena mereka udah jelas karena mereka datang ke Malaysia itu liburan. Namun kebanyakan kan warga kita datang ke Malaysia itu bukan liburan, Mbak, melainkan itu ya stay ya liburan pertamanya, lepas itu stay lama di sana. Terus baliknya itu ikut kompon seperti itu, Mbak. Makanya Immigration Malaysia ini sangatlah tegas ataupun sangat ketat sampai mengecek sebegitunya kayak gitu ya, kayak. Berapa sih UMR di Malaysia sekarang? Upah minimum atau UMR di Malaysia saat ini adalah Rp1.700 per bulan. Ini adalah gaji minimum, belum termasuk overtime, tunjangan, atau bonus. Jadi di lapangan banyak pekerja bisa dapat lebih dari itu. Hai, nama aku Aisyah, orang Indonesia yang sekarang lagi kerja di Malaysia. Kalau mau konten real soal kerja dan hidup di Malaysia, jangan lupa follow ya. Guys, ini gokil parah. Kalian tahu nggak? Jadi baru-baru nih saya nak tukar uang saya dari USD ke ringgit Malaysia. Sekitar 100 USD lah macam tu. Masa tu saya ingat saya akan dapat dalam 500 ringgit lah. Saya tak dapat withdraw atau exchange terus dari USD ke ringgit. Sebab duit tu masih floating. So kena tunggu 15 hari. And then lepas 15 hari tu tiba-tiba USD turun. Saya punya duit yang floating tu jumlah dia auto drop tau. Saya rasa saya boleh dapat 500 hanya dapat dalam 400 lebih je macam tu. So memang drop gila dalam puluhan ringgit juga. Tapi bukan tu yang saya nak cerita sebenarnya. Ringgit sekarang makin menguat. USD makin menurun. Makin melemah. Kalau dulu 1 USD boleh mencecah RM4.50 dalam RM4.75, RM4.90. Tapi berbeza sekarang. USD hampir mencecah RM3. Sekarang RM4.06 Malaysia. So saya rasa orang Malaysia atau siapa-siapa yang buat pelaburan dalam mata wang dunia ni memang akan happy gila. Memang akan tak ingat dunia dah sekarang. Orang tengok 1 USD sama dengan RM4.06. Ya. Okey. Kalau kita tengok dalam 5 hari yang lepas, dia USD memang drop gila, turun gila. Tak ada naik pun. Okey, dia turun. Okey, bila kita ambil 1 bulan yang lepas, tak ada kenaikan pun. Dia drop. Kita cuba tengok 1 tahun yang lepas, korang memang tak akan nampak dia naik. Sekarang orang yang tukar duit dari ringgit ke USD memang akan untung. Sebenarnya itu je yang saya nak kongsi.
PA itu perawat lagi magang gaji honor, kalau ada dulu klinik hidupnya terjamin sampai tua, sedangkan Anda jadi TKI nggak mungkin sampai tua, Hehe, paling buat 5 meremehkan. sampai 10 tahun habis itu pulang kampung. Ya iyalah bang, kan nggak mungkin seumur hidup juga di sini. Habis pulang kampung kan mau 5 tahun 10 tahun kan ada simpanan buka usaha sendiri bang. Nggak mungkin sampai tua jadi TKI. Kami pun mikir juga bang jadi TKI sini. Nggak mungkin kami jadi TKI itu cuma duitnya dihambur-hamburkan. Kami juga hemat-hemat lah buat tabungan, buat apa, buat usaha kecil-kecilan. Berhasil enggaknya yang penting kita ada berusaha bang. Nggak mungkin kita balik kampung di sana jadi babu lagi. Kalau kita udah merantau ya kita harus ada pemikiran buka usaha, bukannya kita jadi TKI itu habis jadi TKI ke sana kerja bangun lagi, enggak lah bang. Kita harus mikir juga lah, nanti habis jadi TKI kita harus ada buka usaha, bukannya kita nanti jadi TKI habis jadi TKI ke sana jadi babu lagi. Ya kita harus buka usaha lah bang, walaupun kecil-kecilan. Nah, dengar kau bang, PA lu yang PA lu bang. Udah 4 tahun tinggal di Malaysia dan ini dia alasan aku kenapa bisa nyaman dan betah banget tinggal di negara ini. Jadi yang pertama tuh karena semua orang di sini super baik dan ramah banget. Apalagi kalau makan di kedai, aku tuh belum pernah nemuin pelayan yang judes. Yang paling aku suka, mereka tuh nggak pernah bedain aku walaupun aku orang Indonesia. Nah, alasan kedua karena tempat aku tinggal di kota Kuala Lumpur. Walaupun kota besar, tapi di sini minim banget polusi udara. Bahkan di jalan raya tuh aku nggak pernah dengar suara klakson atau horn. Oh iya, walaupun gedung-gedung di Kuala Lumpur besar, tapi mereka tuh punya taman sendiri. Contohnya Twin Tower atau KLCC punya taman sendiri di daerah belakang. Bahkan setiap hari banyak banget loh yang olahraga di sana. Alasan ketiga karena bahasa Malaysia atau bahasa Melayu hampir mirip sama bahasa Indonesia. Jadi kalau mau ke sini nggak perlu belajar bahasa lagi deh. Tapi kalau kalian bisa bahasa lain kayak bahasa Inggris itu nilai plus sih. Alasan terakhir atau alasan keempat karena biaya hidup di Kuala Lumpur lebih rendah daripada ibu kota Jakarta. Padahal gaji minimum di Kuala Lumpur lebih besar loh. So buat kalian yang sekarang tinggal di Malaysia, alasan apa sih yang bikin kalian betah tinggal di negara ini? Jadi geng, perempuan warga Malaysia memberi pertanyaan kepada Presiden Prabowo, kenapa banyak warga Anda yang berduyun-duyun masuk ke Malaysia maupun secara sah dan juga secara tidak sah. Inilah geng alasannya, karena ringgit makin kokoh geng. Wah, jadi itu mungkin alasannya ya geng ya. Karena alasannya juga faktor ekonomi Indonesia maupun pekerjaan di Indonesia itu sangat susah dan juga sangat sulit. Namun bukan itu saja pertanyaan mbaknya, geng. Yang ditanyakan itu kenapa apa namanya, geng ya, di perairan di sana kok gampang banget membawa orang masuk ke Malaysia, sedangkan ini sampai Malaysia kena tangkap dan lain sebagainya. Ada juga yang lolos dan ada juga yang kena tangkap kayak gitu ya gengnya dan lain sebagainya seperti itu. Ya karena di Indonesia itu Pak, karena minimnya gaji juga kecil dan juga gampang disogok ya kita kalau kita ya ikut saya juga gitu. Mereka menyogoknya ataupun membayarnya, Mbak. Jadi ya gampang lah masuk ke Malaysia. Jadi kayak gitu ya, sampai ke Malaysia nanti darderdo nanti Malaysia, orang warga Malaysia nanti negara Malaysia disalahkan terus dilempar juga itu pakai apa namanya? Pakai telur kedutaan Malaysia yang berada di Indonesia. Waduh, jangan gitu ya geng ya. Kita harus berpikiran optimis juga kayak itu. Jangan selalu menyalahkan kesalahan kepada negara Malaysia, karena negara Malaysia bertindak ya mungkin bertindak dar-der-dor seperti yang terjadi gitu hari, karena mereka tidak mengikuti aturan ataupun tidak berhenti saat mereka dicegat ya, namanya juga takut pasti melarikan diri ya geng ya, kayak gitu ya geng ya. Oke geng, dan itulah geng beberapa alasan kenapa orang Indonesia sangat betah di Malaysia dan banyak orang Indonesia yang berduyun-duyun ingin bekerja ataupun masuk secara sah maupun tidak sah ke negara Malaysia. Semoga video ini menjawab semuanya, dan ikinya beribu-ribu terima kasih juga kepada negara Malaysia yang telah menampung warga Indonesia yang berada di Malaysia, dan pesan juga buat warga Indonesia yang berada di Malaysia, kalau sampai ke negara orang jaga adab, jaga perilaku, karena itu bukan negara Anda, ini negara orang. Oke, ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.